Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan semua. Selamat berjumpa kembali dalam video saya yang ketiga ini. Dalam salah satu bukunya yang terkenal yang berjudul Awakening the Giant Within atau Membangkitkan Raksasa di Dalam Diri, sang penulis Anthony Robbins, salah seorang motivator terkenal di Amerika, mengatakan bahwa apapun yang dilakukan seseorang di dunia ini, apapun aktivitas yang dikerjakan seseorang di muka bumi ini sebenarnya hanya dimotivasi atau didorong oleh dua hal. Motivasi yang pertama adalah manusia ingin memperoleh kebahagiaan. Dan motivasi atau dorongan yang kedua adalah manusia ingin menghindari penderitaan. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini, seperti bersekolah atau menuntut ilmu, bekerja dengan segala macam bentuk dan variasinya, seperti menjadi petani, menjadi nelayan, berburu, menjadi karyawan, menjadi pegawai, menjadi pengusaha atau bisnismen. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang masif berskala besar, demikian juga kegiatan-kegiatan penambangan atau ekstraksi mineral yang berskala besar dengan investasi miliaran, atau kegiatan-kegiatan seperti menjadi seniman atau menjadi artis, atau kegiatan-kegiatan olahraga, baik yang bersifat olahraga untuk pleasure atau kesenangan, ataupun olahraga untuk mencapai prestasi. Demikian juga tindakan-tindakan yang destruktif seperti peperangan, atau kegiatan-kegiatan yang mulia seperti beribadah, atau bahkan tindakan-tindakan yang tergolong tindakan-tindakan kriminal. Seluruh apa yang dilakukan manusia di muka bumi ini, di atas dunia ini, yaitu tadi, hanya didorong atau dimotivasi oleh dua hal. Yang pertama, manusia ingin memperoleh kebahagiaan, dan yang kedua, manusia ingin menghindari penderitaan. Nah, yang menjadi masalah dalam hal ini, manusia akhirnya kehilangan perspektif atau mengalami kesesatan pemahaman bahwa apapun yang dikejar-kejar manusia di muka bumi ini, di balik seluruh aktivitas yang dilakukan di atas dunia ini, sebenarnya adalah sebab-sebab yang relatif, bukan substansi atau hakikat kebahagiaan atau penderitaan itu sendiri. Coba kita perhatikan realitas yang ada di dalam kehidupan ini. Apakah seluruh orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, mengenyam pendidikan yang tinggi, dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas? Atau apakah semua orang yang mempunyai jabatan yang tinggi atau memiliki kekuasaan yang besar? Atau apakah semua orang yang terkenal atau yang populer? Atau apakah semua orang yang kaya raya, hartawan, yang memiliki harta perbendaharaan yang melimpah ruah, semua mereka pasti berbahagia, atau semua mereka pasti terhindar dari penderitaan? Atau kita coba lihat dalam pertanyaan hipotesis yang sebaliknya. Apakah semua orang yang tidak berpendidikan atau tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, atau tidak memiliki pengetahuan yang luas, atau apakah semua orang yang tidak terkenal atau orang biasa-biasa saja, atau apakah orang-orang yang tidak memiliki jabatan yang tinggi atau kekuasaan yang besar, atau apakah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, mereka semua pasti menderita dan tidak berbahagia? Nah, ternyata kalau kita perhatikan, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, sudah bukan rahasia lagi di zaman dimana informasi beredar luas dan mudah kita akses saat ini. Banyak mereka-mereka yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan, yang memiliki pengetahuan yang luas. Banyak mereka-mereka yang sangat terkenal dan populer, banyak mereka-mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang tinggi, banyak mereka-mereka yang tergolong hartawan, ternyata hidupnya juga tidak berbahagia. Ya, hidupnya bahkan menderita, sesuatu yang susah untuk kita pahami. Ya, banyak mereka itu akhirnya
melarikan diri kepada hal-hal yang merusak diri mereka sendiri. Bahkan banyak dari mereka itu yang memutuskan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat menanggung penderitaan yang mereka alami. Padahal kalau kita pikir, apapun yang mereka inginkan sudah mereka peroleh. Mereka punya pendidikan yang tinggi, mereka punya pengetahuan yang luas, mereka terkenal, mereka populer, mereka memiliki jabatan dan kekuasaan, mereka mempunyai harta yang kata orang tidak akan habis sampai 7 turunan. Ya ternyata juga tidak lepas dari penderitaan. Ya, ternyata juga tidak merupakan jaminan bahwa hidup mereka senantiasa berbahagia. Di sisi sebaliknya, ya bukan juga sesuatu yang sulit untuk kita jumpai bahwa banyak common people atau orang-orang biasa-biasa saja yang pendidikannya juga standar, ya, juga bukan orang yang terkenal, orang yang biasa-biasa saja, juga tidak memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi, bukan juga orang yang berkelimpahan dari segi harta, bahkan mungkin tergolong sederhana atau miskin. Tapi hidup mereka ya bahagia-bahagia saja, hidup mereka tenang-tenang saja. Walaupun juga mereka juga tidak terlepas dari penderitaan-penderitaan atau kesulitan-kesulitan. Jika demikian kondisinya, apa lesson learned, ya? Apa sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari fenomena atau realitas ini untuk kebaikan hidup kita sendiri? Nah, ada suatu hipotesis, ya, bahwa kegagalan manusia dalam memperoleh kebahagiaan atau kegagalan manusia untuk menghindari penderitaan itu pertama-tama disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami siapa diri mereka yang sesungguhnya. Banyak orang-orang yang gagal memahami siapa dirinya, kemudian mengidentifikasi dirinya dengan hal-hal yang bukan dirinya. Banyak yang mengidentifikasi atau menyamakan dirinya dengan pendidikan tinggi atau ilmu pengetahuan tinggi yang dimilikinya. Banyak yang juga mengidentifikasi dirinya dengan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Banyak juga orang yang mengidentifikasi atau menyamakan dirinya dengan ketenaran atau popularitas yang dimilikinya. Banyak juga yang mengidentifikasi dirinya dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Sehingga ketika semua itu hilang atau ketika semua itu berkurang, mereka juga merasa hilang, merasa kurang, dan mulai mengalami perasaan tidak berbahagia atau menderita. Kalau kita menjelaskan bahwa hal-hal yang material itu bukan diri kita, cenderung juga untuk mudah difahami. Tapi ada suatu kesalahan identifikasi yang sangat sulit sekali untuk difahami, yaitu orang mengidentifikasi dirinya dengan hal-hal yang non-material yang melekat pada dirinya. Misalnya ada orang yang mengidentifikasi dirinya dengan pikirannya. Sampai-sampai ada seorang filosof, kalau tidak salah namanya Descartes, yang mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Sebenarnya pikiran kita itu juga bukan diri kita yang sebenarnya. Pikiran kita datang dan pergi. Ya, kadang pikiran kita tenang, bahagia, kadang pikiran kita kalut, tapi itu bukan diri kita. Ya, itu pikiran kita, itu bukan diri kita. Identifikasi kedua juga yang sulit, ya, untuk difahami bahwa itu bukan diri kita adalah sisi emosi atau perasaan kita. Ada orang ketika dia merasa sedih, dia mengatakan aku sedih. Atau ketika dia merasa berbahagia, dia mengatakan aku bahagia. Sebenarnya itu juga bukan dirinya. Yang sedih itu perasaannya.
Yang berbahagia itu perasaannya, bukan dirinya sendiri. Sebagaimana pikiran, perasaan juga datang dan pergi. Ada suatu ungkapan yang cukup menarik untuk kita renungkan ya, bahwa pendidikan, pengetahuan, popularitas, keterkenalan, harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, pikiran, perasaan, itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Kalau mau kita bandingkan, seluruh yang kita sebutkan tadi itu adalah seperti awan-awan yang berarak di bawah langit, senantiasa mengalami perubahan. Nah, diri kita yang sesungguhnya itu adalah langit itu sendiri. Apapun yang terjadi terhadap awan-awan itu, pindah ke sana, pindah ke sini, berubah bentuk, datang dan pergi, hilang, muncul, itu bukan diri kita. Kita adalah seperti langit itu. Kita tidak mengalami segala perubahan-perubahan itu. Kita adalah sesuatu yang lebih substansial daripada segala yang relatif itu. Jika kita bisa konsisten ya, menjaga perspektif yang benar ini tentang siapa diri kita yang sejati, siapa diri kita yang sesungguhnya, maka hal itu akan sangat membantu. Akan lebih mudah bagi kita untuk deal, akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapi dinamika dan pasang surutnya kehidupan ini. Jika sedang mengalami kebahagiaan, kita tidak akan terjebak dalam euforia dan menjadi manusia yang lepas kendali. Sebaliknya, jika sedang mengalami kesedihan atau penderitaan, kita pun tidak akan terperangkap dalam depresi atau frustasi. Memiliki perspektif yang benar tentang siapa diri kita yang sejati, siapa diri kita yang sesungguhnya, akan memberikan kita pemahaman, akan memberikan kita kesadaran bahwa dinamika kebahagiaan dan penderitaan, dinamika pasang surutnya kehidupan, semuanya silih berganti. Semuanya datang dan pergi, dan semuanya hanya bersifat sementara dalam kehidupan ini. Demikian kira-kira kurang lebihnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan insya Allah sampai berjumpa lagi dengan saya dalam video-video selanjutnya.